Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, secara langsung di GKI Gading Indah. Kita akan memulai persekutuan doa pagi kita yang bertemakan orang-orang yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara memulai persekutuan kita. Kita menyanyi sebuah lagu yang populer, Tuhan Yesus Sahabat. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam luka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita berdoa. Bunga bakung, yaitu Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus, adalah segala-galanya bagi kami. Engkau yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong yang teguh, yang setiap saat mau mendampingi kami, bahkan menolong kami. Kepadamu kami datang pada pagi hari ini. Kepadamu kami mau menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami. Karena Engkau sudah menjadi sahabat kami, melewati setiap siang dan malam kami. Pada saat-saat yang cerah, tetapi juga pada saat-saat gelap. Saat ini kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan hati, pikiran, dan diri kami. Baik di dalam saat teduh, dalam persekutuan doa kami, tetapi juga di dalam perenungan akan firman yang akan kami dengarkan nanti. Biarlah kami boleh memperoleh pengertian karena Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Sehingga kami memperoleh banyak sekali. Bukan cuma sekedar penghiburan, tetapi kekuatan dan nasihat untuk kami jadikan bekal melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini satu ayat firman Tuhan yang akan menuntun renungan kita. Diambil dari Mazmur 107 ayat 1.
ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam saat teduh. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada di antara kita, ya di antara kita semua saudara-saudara dan saya, yang merasa tidak pernah mengalami kesulitan atau masalah selama menjalani kehidupan? Ya, kehidupan mulus terus, tidak ada masalah sama sekali. Saudara-saudara, jika ada di antara saudara mengatakan, ya saya mengalami itu, maka kemungkinan besar saudara ada di dalam satu kelompok orang di antara dua kelompok ya yang berikut ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara termasuk di dalam kelompok orang yang super, ya, yang di dalam segala hal, di dalam apapun, ya dapat menanggulanginya sendiri, punya kemampuan super, sehingga dapat menanggulangi apapun seorang diri. Ini mungkin saudara ada di tempat itu, kelompok itu. Atau kelompok yang kedua, saudara seorang yang takut keluar dari zona nyaman saudara. Saudara masuk dalam kelompok orang yang tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Saudara-saudara, untuk kelompok yang pertama tadi, mungkin saja ada. Ya, mungkin saja ada orang yang betul-betul super, yang bisa membereskan segala sesuatu itu dengan kemampuan sendiri, tidak perlu orang lain. Tapi saudara-saudara, kalau toh ada, berapa banyak orang yang memiliki kemampuan super seperti itu? Ya, berapa banyak saudara-saudara? Yang sangat mungkin justru saya pikir yang masuk dalam kelompok dua. Yaitu kita memang nyaman-nyaman saja. Kita tidak pernah mengalami satu hal yang berat, ya. Karena apa? Karena kita takut keluar dari zona nyaman kita. Karena kita takut mencoba sesuatu yang baru. Kenapa takut? Karena takut kalau ketemu kesulitan bagaimana? Ya. Kalau nanti bakalan susah, bagaimana? Saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara, akan menjalani hidup yang aman-aman saja. Mungkin loh. Karena kadang-kadang kan kesulitan kita tidak cari, tetapi dia datang dengan sendirinya. Kita tidak undang, tetapi dia datang dengan sendirinya. Ya, jadi bisa saja saudara-saudara, orang-orang yang takut keluar dari zona nyaman untuk memulai sesuatu yang baru, untuk mencoba sesuatu yang baru itu akan merasa nyaman-nyaman saja. Tapi apa yang akan dialami oleh orang-orang yang seperti itu? Ya. Orang-orang yang hanya mau tinggal di dalam kenyamanan, yang tidak berani mencoba sesuatu yang baru karena takut mengalami kesulitan, menurut saya akan nyaman dalam hidupnya, tetapi akan membentuk pola pikir atau sikap tertentu di dalam dirinya. Ya, sikap tertentu di dalam dirinya. Paling tidak, saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak berani membuka diri terhadap sesuatu yang baru,
mencoba sesuatu yang lain, mereka tidak akan menemukan dan tidak akan mengalami banyak sekali kenyataan-kenyataan akan kebaikan sesama manusia. Ya, eh, mereka hanya akan mengalami dan melihat sedikit saja perkara-perkara yang merupakan bukti kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan yang tentu dialami lewat mereka yang ditemukan di dalam kehidupan setiap saat, lewat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mereka temukan ketika mereka mengalami kesulitan. Ya, saudara-saudara, pada pagi hari ini renungan dari saat teduh menceritakan tentang kesaksian seorang tunanetra. Ya, saudara-saudara, dalam saat teduh itu diceritakan bahwa tunanetra ini mengakui ya kepada orang yang menuntunnya itu bahwa Tuhan itu baik. Ya, dan bahwa dia menemukan banyak sekali orang-orang baik di dunia ini. Saudara-saudara, pengakuan tunanetra ini dan juga tentu saja pengakuan yang bukan diucapkan asal-asalan ya, pasti berdasarkan pengalaman, berdasarkan kesadaran yang penuh. Pengakuan itu baru muncul, saudara-saudara, setelah ia menjadi tunanetra. Kelihatannya sebelumnya dia tidak pernah mengakui tentang kebaikan Tuhan, tidak pernah mengakui tentang kebaikan orang-orang lain. Dia tidak mengakui bahwa ada orang-orang yang baik. Mengapa, saudara-saudara? Pada saat dia sudah menjadi tunanetra, ya, baru dia bisa melihat, menyadari akan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang lain. Ada orang-orang yang baik, saudara-saudara. Bukan pada waktu dia masih bisa melihat. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab ketika atau setelah dia menjadi tunanetra, saudara-saudara, dia harus keluar, dia terpaksa harus keluar dari zona nyaman. Ya, sebelumnya ketika dia bisa melihat segala sesuatu, masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru. Suatu kehidupan yang gelap, di mana pada saat itu dia harus bergantung kepada orang lain. Ya, kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa yang sebelumnya dia bisa lakukan ketika dia bisa melihat. Saudara-saudara, menarik sekali. Pada waktu dia masih bisa melihat, dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu baik. Ada orang-orang yang baik. Tetapi justru setelah dia menjadi tunanetra. Kenapa? Ya, bukan justru sumpah serapah atau kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan yang terucap dari mulutnya, ya, tetapi justru pernyataan bahwa Tuhan baik. Kenapa, saudara-saudara? Sebab ia mengalaminya. Sebelumnya mungkin ketika dia masih bisa melihat, saudara-saudara, dia merasa segala sesuatu dia bisa lakukan sendiri. Dia tidak perlu orang lain. Ya, dia tidak mengalami kesulitan untuk atau membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi setelah dia menjalaninya, saudara-saudara, dia menemukan kesulitan, maka dia sadar ada orang-orang lain. Walaupun kita terpaksa menjalani kesulitan, tetapi ada orang-orang lain. Hidup tidak sesulit yang dibayangkan. Kenapa? Sebab ada orang-orang lain yang merupakan tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, yang melepaskan dia dari kesulitannya. Mungkin saudara-saudara sebelumnya yang dia bayangkan dunia kiamat ketika dia kehilangan penglihatannya.
Tapi justru yang dia alami adalah sebaliknya. Ya, ketika ia menapaki kehidupan yang baru sebagai tunanetra, dia mengalami begitu banyak kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Dan dia yakin itu juga adalah kebaikan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, kenapa ada begitu banyak orang yang menolong? Sebab ada Tuhan. Sebab mereka adalah orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan. Itu makanya saudara-saudara, tunanetra ini tidak takut lagi untuk melangkah, untuk keluar dari rumahnya, untuk melakukan aktivitasnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa Daud berani mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik? Dan kebaikannya itu selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ia setia di dalam kebaikannya. Sebab Daud sudah mengalaminya. Apa yang Daud sampaikan kepada kita bukan sekedar nasihat, saudara-saudara. Bukan sekedar anjuran. Namun itu adalah pengakuan dari Daud sendiri bahwa Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Dan dari mana kebaikan Tuhan itu kita alami? Kebaikan Tuhan itu kita rasakan dari pertolongan atau dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita, yang menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita mengalami kesulitan. Ketika kita tidak memberi kesempatan Tuhan memakai orang-orang baik itu untuk melakukan kebaikannya kepada kita, maka kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Hidup kita bersama-sama dengan Tuhan tidak semakin diperkaya. Ketika kita menutup diri kepada kesulitan, ya, kan kita biasanya, saudara-saudara, kita selalu mau yang senang tentu. Tidak ada orang yang mau sulit memang. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau senang terus, kita mau nyaman terus, saudara-saudara, kemudian kita tutup diri kita untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu yang baru, ya karena kita takut kepada kesulitan, saudara-saudara, maka kita juga menutup uluran tangan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita kebaikannya. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, orang yang berani, orang yang tidak takut menghadapi kehidupan kita, saudara-saudara. Orang yang semakin teguh. Ya, orang yang tidak terus-menerus tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran, saudara-saudara. Ya. Jadi, kalau kita tinggal terus di dalam kenyamanan kita, saudara-saudara, memang kita merasa nyaman. Ya. Tetapi kita goyah di dalam kenyamanan kita, saudara-saudara. Kita akan goyah. Ketika satu saat kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita. Seperti misalnya kalau yang dialami oleh tunanetra. Mendadak dia kehilangan penglihatannya. Atau seperti sekarang ini kita alami. Ketika pada saat ini pandemi datang. Pada suatu saat pandemi yang begitu dahsyat datang. Seperti saat ini. Ya, berbagai beban kehidupan yang mengganggu juga berbagai beban kehidupan saudara-saudara. Berbagai sendi kehidupan saudara-saudara. Maka kita akan panik. Ya, kita akan dikuasai kecemasan dan kita akan dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Sebab kita tidak punya cukup banyak bukti tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas kita. Kebaikan Tuhan yang disalurkan kepada kita lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang menjadi saluran kebaikan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara,
Jangan membiarkan situasi kita menjadi darurat lebih dulu, baru kita mau keluar dari zona nyaman kita. Baru kita mau mencoba sesuatu yang baru. Kita baru mau masuk ke dalam kehidupan dunia yang sesungguhnya, yang penuh liku-liku hidup saudara-saudara, yang di dalamnya terdapat kesulitan-kesulitan juga. Mari kita belajar percaya kesaksian Alkitab, seperti yang ditulis, yang disampaikan Daud kepada kita, yang kita baru baca tadi, yang kita baru dengarkan tadi, bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya itu selama-lamanya, saudara-saudara. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, kata Daud. Jadi saudara-saudara, jangan takut menghadapi hidup dalam segala permasalahan yang mungkin akan datang, yang mungkin akan kita jumpai. Sebab bersama dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin datang, saudara-saudara, ada Tuhan yang hadir. Ada Tuhan yang baik, yang hadir bersama orang-orang baik, yang selalu siap untuk menolong kita, untuk menopang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hidup kita dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya dengan berani. Karena kebaikan Tuhan lewat orang-orang baik di sekitar kita, ya, akan terus menolong kita, menopang kita pada saat yang kita butuhkan. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berani dan percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kalau kami melihat kehidupan kami yang telah kami lewati, sesungguhnya kami harus mengakui ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami, yang kami terima lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kalau selama ini kadangkala kami ragu, kami masih takut, kami goyah, kami masih lebih percaya kepada kemampuan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Tuhan, kiranya Engkau juga mau menjadikan kami sebagai orang yang baik bagi mereka yang ada di sekitar kami. Kami mau menyerahkan orang-orang yang baik, yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan berkati mereka. Berikan sukacita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan mereka. Kami mau bawa kepadamu orang-orang yang baik, yang menolong para lansia, yang menolong mereka yang lemah, yang menolong mereka yang tersisihkan, yang mencari mereka yang berduka, mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka sukacita melakukan tugas pelayanan. Kami menyerahkan kepadamu juga orang-orang baik yang bekerja mengelola negara ini. Berikan kepada mereka ketekunan, berikan kepada mereka semangat, berikan kepada mereka percaya yang sungguh bahwa dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat melakukan banyak hal untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan, menolong bangsa ini keluar dari kemelut. Kami mau bawa kepadamu orang-orang yang baik, yang mau menggambarkan Injil Tuhan, mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada jemaat Tuhan, tetapi juga kepada umat manusia. Tuhan juga sertai mereka di dalam pelayanan. Kami datang kepadamu Bapa, kami mau bawa pergumulan kami. Kami yang sakit, kami yang sedang terbaring lemah karena penyakit atau karena usia lanjut atau karena
kelemahan tubuh yang lain. Biarlah bersama dengan orang-orang baik yang ada di sekitar kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan kesehatan kembali. Kami bawa kepadamu pergumulan-pergumulan kami akan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu Engkau yang baik menyertai kami. Sebab itu kami akan menjalani kehidupan kami di dalam percaya yang sungguh kepadamu. Kami mau serahkan doa permohonan kami. Syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kami yang baik. Hanya di dalam namanya kami berdoa. Amin. Selamat menikmati akhir minggu, saudara-saudara. Tuhan menyertai.